Terutama yang kami alami di jalan itu, orang yang udah di depan dia tidak mau meminggir. Sampai detik-detik klakson berteriak suara fluid baru mau minggir. Pak Ahen, terima kasih. Ya, makasih Pak. Berkenan hadir di studio kami, Humaniora Band and Studio. Siapa? Kita ngobrol-ngobrol nih. Ya. Kebetulan kan sekarang ini kita memasuki ya musim pancaroba, dari musim hujan ke musim kemarau ya. Kemarau ya. Jadi ya masih ada hujannya, Iya. tapi juga sudah mulai kering-kering gitu. Iya. Sungai Kapuas dan Melawi sudah surut beberapa Iya. meter kan. Iya. Sintang Fire Rescue atau Busera ya. Busera, buru sergap api. Iya itu pasti. itu Iya. beberapa waktu lalu kemudian sampai saya telepon Pak Ahen kan. Iya. Waktu Pas kejadian kebakaran yang ya, pertama. di pasar itu ya. Iya, di pasar Impres. Kebetulan tokonya Pak Ahen kena Ya, juga ya. Kebetulan toko saya juga. Turut berduka cita nih Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan itu ada hikmahnya lah ya. Iya, betul Pak. Nah jadi ketika itu saya bertanya bahkan kepada orang Sintang sekalipun, saya tanya, Busera itu apa? saya pertama dulu ya, nanti di sana yang awal pandemi itu kan, Oh, iya. nanti dibantu oleh Busera. Oh ya. Busera, bayangan saya itu istrinya Pak Sera gitu. Pak Jadi, Sera. rupanya Busera itu pihak swasta yang kemudian mempunyai alat pemadam gitu kan. Iya, padam. Dan seterusnya lah itu. Iya, begitu. Saya sampai akhirnya cari tahu siapa sebenarnya yang di belakang Busera ini kan gitu. Terus kemudian nilai apa atau energi apa yang kemudian bisa Busera itu kemudian ada gitu. Iya. Nah itu jadi itu yang saya pengen ini coba tanya kepada Pak Ahen ini. Pak Ahen kan saat ini ketuanya ya. Iya, ketua umum. Ketua umum Busera. BPK Busera. BPK Busera. Badan Pemadam Kebakaran Busera. Oh ya, Badan Pemadam Kebakaran Busera. Buru Sergap Api. Ya. Sintang Fire Rescue. Sintang Fire Rescue. Ya, saya pengen tanya itu latar belakang digagas organisasi Busera itu apa tuh? Iya, pertama kami sangat berterima kasih seorang dandim yang begitu murah hati mau mengundang kami di studio Humaniora ya. Jadi latar belakang Busera itu digagas seorang dokter. Dokter itu Pak Dr. Sumanto. Dia gagas, dia ngumpul teman-teman yang di Sintang seumur dengan beliau itu, cari dulu sebelum Busera itu kami nama busanya BPKS, Badan Pemadam Kebakaran Sintang. Biasa nama BPKS itu kan banyak. Biasa Pemadam Kebakaran Siantan. Jadi oleh beliau itu diciptakanlah nama lain dari yang lain agar tidak sangka BPKS yang mana. Jadi dia bentuk Busera. Busera itu Badan Pemadam Kebakaran. Busera itu terpanjang dari Buru Sergap Api, BPKS. Nah, itu. Jadi beliau itu gagas tahun 2003. Beliau itu digagas. Jadi bentuknya wadah ini. Setelah itu beliau menjabat setelah 10 tahun regenerasi. Saya regenerasi yang keempat. Oh, yang keempat. Ya. Jadi ketua pertama itu ya Dr. Sumanto yang gagas ya. Busera ini. Dia memang seorang dokter ya? Dia memang sampai sekarang dia masih dokter. Oh gitu. Ya, cuman dia udah pensiun, dia sekarang jadi penasehat Busera. Oh iya. Nah itu apa? Padahal beliau itu seorang dokter. Kok kemudian menggagas itu? Itu latar mungkin belakangnya apa? Apa keinginan dari beliau itu apa? Ada energi apa gitu? Dia tuh mungkin dulu kan Sintang sering kebakaran. Dulu Sintang sering kebakaran, mobilnya kurang, peralatannya kurang. Ya. Jadi beliau inilah dan teman-teman mengambil
tindakan dengan orang-orang pasar itu cari donatur, sumbangan, bentuklah posko Bu Sera ini, beli mobil, beli mesin pom. Ya, sampai sekarang inilah berkembang pesat dan banyak yang anggota-anggota dengan sukarela mau bergabung tanpa dipungut biaya, tanpa dan mengeluarkan biaya pikiran lah. Supaya Bu Sera ini dapat berkembang, bisa bermanfaat ke banyak orang. Berarti membantu. poin krusialnya atau good pointnya atau apa namanya, center of gravity-nya adalah di kebermanfaatan ya. Supaya bermanfaat bagi semua orang. Ya, artinya ketika di sana ada suatu kendala, itulah kemudian dijadikan peluang ya. Jadikan peluang bagi siapa saja orang-orang yang memang peduli, punya kepekaan sosial kan gitu. Jadi salutlah kepada Dr. Sumanto yang seorang dokter tergerak hatinya melihat ada apa namanya ya, kendala di Sintang ini, kemudian tergerak hatinya untuk turut membantu lah. Walaupun tidak linear dengan bidangnya ya. Dokter kok kemudian ke apa? Bergerak ke sosial, pemadam kebakaran itu. Nah, itu kan keren itu. Betul. Ya. Oke, jadi itu ya berarti latar belakangnya. Itu latar belakangnya. Berarti memang seorang Dr. Sumanto itu ada ya energi yang sedemikian dahsyat dari dalam dirinya ya. Yang kemudian bisa menggagas suatu gerakan. Lah. Ini gerakan ini menurut saya gerakan sosial ini. Tidak digaji kan? Tidak digaji, murni. Sukarela. Malahan kita yang keluar uang sendiri. Nah, itu. Apalagi untuk wadah ini. Nah, ini lagi. Sudah awalnya menggagas suatu badan seperti sedemikian ya. Yang nanti katakanlah apa ya, anggotanya itu tidak dibayar. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bisa kemudian merekrut orang-orang yang memang sukarela itu. Nah, itu apakah ada trik khusus dari seorang Dr. Sumanto itu? Biasanya kali udah ganti ketua turun temurun itu sistemnya lain-lain. Kalau di zamannya Mbak Sumanto ada anggota yang mau masuk, silakan isi formulir, masuk langsung jadi anggota. Kalau yang saya mimpin sekarang ini, saya bagi siapa aja yang mau jadi anggota, tidak lihat latar belakangnya, yang penting hatinya mau melayani Bu Sera, melayani banyak warga, kami terima. Kami terima, suruh isi formulir, kami kasih percobaan 6 bulan. Bila perlu banyak ada kegiatan, pokoknya ada kegiatan di posko, yang bersangkutan harus hadir selama 6 bulan. 3 kali tidak hadir, kami coret. Ada yang sudah seperti itu? Ada lah. Ada banyak ya? Udah lumayan banyak. Ya. Mungkin menurut saya sih mereka yang mau masuk tuh hanya mau ingin coba-coba, ingin tahu Bu Seranya kayak gimana. Penasaran lah. Penasaran, kami dikasih tugas yang ini, rupanya mereka tidak bisa hadir. Tapi ada juga yang memang senior sejak awal sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Nah, itu malahan lebih senior dari saya lah, sampai sekarang masih aktif. Gitu. Berarti memang hatinya itu betul-betul rela melayani apa? Publik lah gitu. Ya. Padahal tidak dibayar. Tidak dibayar. Malahan waktu yang kami pakai itu dikorbankan. Waktu apa misalnya lagi usaha lagi buka toko, terjadi ada kebakaran, kami langsung tinggalkan toko itu. Langsung turun ke lapangan. Nah, itu yang kemudian sangat mengagumkan menurut saya ya. Artinya hari gini loh ya. Ya Pak Hen ya. Hari gini yang kita susah nyari orang amanah gitu kan. Iya, benar Pak. Tidak semua juga orang mau benar-benar. Ternyata masih ada gitu. Orang-orang yang kemudian dengan sukarela mempersembahkan hidupnya untuk membantu orang lain gitu. Ya, ternyata masih ada. Jadi menurut saya kita tidak juga boleh putus asa lah ya. Iya, betul Pak. Nyatanya masih ada kok orang-orang baik gitu ya. Kami sih selalu semangat, biarpun dalam
kebakaran, udah sampai ke TKP, ada sebagian selintir orang, oh Busera itu lama, oh pemadam kebakaran Oh, itu gitu. terlambat. Jadi masih ada saja. Masih ada sampai sekarang, Pak. Tapi ya mungkin apa namanya, ya awalnya kan berangkat dari apa namanya, Posko. rasa ikhlas ya. Ya, Rasa betul. ikhlas, tulus gitu. Jadi ketika di tengah perjalanan perjuangan itu kok kemudian ada yang masih apa ya, katakanlah apa tuh kalau bahasa sekarang tuh Pak, ngomong itu bully ya, Membuli ya, dan betul. seterusnya itu. Banyak, Pak. Banyak. Tidak peduli dengan ada orang yang membuli, nggak masalah. Ya, Namanya juga Pak. ikhlas kan. Ya, kalau secara pribadi kami, pokoknya ada orang mau beli apa, kami tidak lihat ke belakang. Yang kami tugaskan hanya untuk menolong, memadamkan api dan bisa menolong banyak orang. Ya. Itu yang kami jalan satu-satunya. Ya, saya bersyukur ini mendapati yang seperti itu, Pak Iya, Pak. Hen. Jadi saya pernah apa ya, ada quote lah bahasa Inggris, tapi saya nggak hafal. Iya. Intinya begini, hari gini kita itu tidak lagi butuh orang-orang sukses, Iya. gitu. Artinya sukses misalnya secara kepangkatan, jabatan, Ya, betul, Pak. capaian harta dan seterusnya. Yang kita lebih butuhkan hari ini adalah apa ya, orang-orang yang berkasih sayang, Ya, jiwa, orang-orang baik, ya. ya. Kemudian yang mencintai segala aspek Iya. dengan segala jalan gitu. Iya. Ya itulah intinya begitu, bahwa hari ini ya kita nggak butuh lagi orang mau Ya. bagaimana kedudukannya. Nggak Betul, butuh. Pak. Ya, yang dibutuhkan kebermanfaatan. Ya, gitu. kebermanfaat dan hati yang benar mau melayani gitu. Gitu. Jadi saya jadinya apa, nambah semangat lagi nih malam ini Pak Hen. Karena Iya. ya gini, kok rasanya di mana-mana aku susah aku nemui orang yang amanah gitu. Gitu, kan. ya. Lah di Sintang ini kemudian aku bisa ketemu dengan Busera. Kemarin podcast saya sebelumnya, Iya. Pak Hen ya, saya merasa kagum, takjub dengan semangat anak mudanya yang melestarikan budaya. Iya. Lah malam ini saya kagum dengan apa? Itu ternyata ada kepekaan sosial. Iya. Orang-orang sini kepekaan sosialnya masih tinggi. Iya. Ketika ada banjir, ternyata banyak komunitas-komunitas itu yang kemudian muncul, menggalang Iya, dana, betul. kemudian nanti disalurkan, ya kan? Bahkan saya Kodim kan kebetulan punya alat angkut air ya. Oh, iya, Jadi iya. ada 2 perahu karet, ada 1 katakanlah kapal yang mesinnya 200 PK itu. Oh iya, yang ada, besar itu. ada 2 mesin masing-masing 100, berarti 200 kan. Nah itu ada dari beberapa dari mereka tuh minta bantuan. Bahkan ada rekan wartawan Iya. yang minta bantuan. Oke, aku senang malahan gitu. Gitu ya. Artinya tidak kemudian kita itu antar entitas Iya. di sini kemudian bersaing-saing untuk ini enggak. Iya. Artinya ketika sudah ada yang ke sana, oh ya sudah kita syukuri toh. Oh berarti masih ada orang yang punya kepekaan sosial tinggi gitu. Iya, iya. Terus kemudian sudah ada yang ngisi di sana Iya. gitu. Berarti kan saya tinggal ngisi slot kosong di mana lagi? Iya, betul. Kan itu. Jadi Iya. tidak kemudian kita satu entitas itu kemudian hebat sendiri kan enggak, Iya. Pak. Artinya ketika saya nggak punya fasilitas pemadam kebakaran, ternyata ada Busera, Iya. kan itu. Jadi alhamdulillah ada Busera. Iya. Gitu. Ya. Kami di Busera juga bukan untuk memadamkan api, Pak. Kami di Busera itu dulu pernah banjir di daerah jadi sana. tidak hanya tidak hanya ada api ya? api juga. Kami bisa menolong untuk sesama kebutuhan yang memerlukan, misalnya banjir. ya. Beberapa bulan yang lalu kami Kan COVID pertama, COVID pertama Kan di nyemprot, Sintang ya, kami yang duluan mulai. ya makanya yang dimasukkan kan saya iya. hadir toh. Itulah yang saya kemudian nanti ada beberapa dari Busera itu apa? Istrinya Pak Sera. Itu yang saya pikir, ternyata itu. Iya. Jadi ternyata bukan api saja ya. Bukan api saja, Pak. Bukan di negeri api saja. Bukan dari apa-apa. Sosial untuk saling membantu. Kami tiap tahun kami membantu
misalnya Idul Fitri kami cari warga yang kurang mampu, jadi kami memberikan sembako. Begitu juga Imlek kami juga memberikan sembako yang orang yang kurang mampu lah. Ya ini Pak Ahen yang menurut saya energi yang begini ini harus ditularkan kepada orang-orang. Ya. Betul. Betapa hari ini kita kesulitan lah ya. Mencari orang-orang yang peduli. Tapi ternyata di Sintang ini, yaitu saya kemarin bilang sama Mas Eka itu, Sintang ini saya nggak kenal awalnya Sintang itu. Sintang itu di mana aku nggak tahu. Tapi energinya atau kualitasnya orang-orangnya sangat tinggi. Yang kemarin ada menang lomba ini lomba itu dan seterusnya. Hari ini saya temukan lagi Busera. Nanti mungkin besok lagi apa lagi. Jadi sebetulnya ternyata kualitas masyarakat Sintang itu sangat tinggi. Hanya mungkin perlu lagi dikembangkan. Dikembangkan, dikoordinasikan lagi, dikolaborasi dan seterusnya apalah itu. Nyatanya tadi juga Busera pada saat Idul Fitri, saat Natal, saat Imlek itu juga menyumbangkan sesuatu lah gitu ya. Betul. Artinya berpartisipasi. Sebagai sesama warga kan. Gitu. Keren itu Pak. Jadi itu perlu disebarluaskan. Itu selalu kami, pokoknya kalau kami ada terjadi kegiatan apa-apa, kami selalu share di media sosial. Supaya orang bisa mengenal banyak. Dan keinginan untuk kami ini share supaya daerah-daerah pemuda-mudanya bisa ikut kami juga. Artinya dalam kita muda ini nih harus bergerak cepat. Maksudnya tuh ingin bergerak, jangan sampai kita menunggu waktu. Jangan kita jemput bola. Harus kita yang duluan bergerak. Misalnya harus jemput bola. Harus jemput Tidak bola. boleh menunggu bola. Ya, betul. Harus jemput bola. Itu yang kami mau disampaikan. Jadi, ini yang harus kita kabarkan ke orang-orang, Pak Ahen ya, bahwa kita itu harus bahu-membahu lah ya. Apapun peran kita, harus bahu-membahu untuk memajukan Sintang. Ternyata Pak Ahen jadi saat ini menjabat sebagai Ketua Busera, berperan untuk memajukan Sintang di bidang itu kan. Gitu. Betul Pak. Jadi saya pikir ini sumbangan kemajuan loh. Ya, sumbangan kemajuan bagi Sintang khususnya. Umumnya bagi Indonesia. Coba kalau misalnya Indonesia ini ada Busera. Gimana? Busera itu baru ada di Sintang ya? Iya, di Sintang aja. Nah, baru ada di Sintang. Nanti barangkali nanti terkabar di daerah-daerah media podcast kami, terus terkabar ke seluruh Indonesia. Oh, ada orang-orang yang kemudian sepikiran, seide, kemudian menangkap, akhirnya membuat yang busera-busera yang baru di mana-mana kan gitu. Jadi itu yang kemudian ingin saya kabarkan. Ayo kita orang-orang baik, menjadi orang-orang yang baik, kemudian mencetuskan ide baik, berlaku baik. Ayo kita jadi negara yang maju kan. Negara maju salah satunya menurut saya ini indikatornya. Jadi orang-orang yang peduli. Bahkan saya pernah ingat kalau nggak salah di Jerman ya. Itu ketika macet itu mobil itu sengaja memang antrinya di kanan dan kiri. Di tengah itu dikosongi. Untuk apa? Barangkali ada ambulan betul. Jalur emergency. Coba kalau di negara yang tidak maju malah rebut-rebutan toh. Kita di Sintang aja begitu Pak. Saat kejadian yang berapa hari yang lalu. Yang di Muhammad Saad. Yang baru ini nih. Bahwa kami bus suara sirene udah besar. Depan ada mobil nggak mau dia berhenti. Nggak mau ngalah. Nah ini harus dikabarkan ini kepada orang-orang bahwa saudara-saudara ketika ada emergensi berikan jalan. Betul Pak. Bahwa utamakan atau prioritaskan kepentingan emergensi. Ambulan, pemadam kebakaran, atau apapun lah yang memang itu secara kemanusiaan membutuhkan prioritas. Terutama yang kami alami di jalan itu,
orang yang udah di depan dia tidak mau minggir sampai detik klakson berteriak suara fluid baru mau minggir. Ya, Itu yang sering kami alami, Pak. Seharusnya kan ketika ada Ya. sirine, dia melihat spion, oh ternyata Ya. ambulan, oh Ya. ternyata pemadam kebakaran. Berarti kan ada hal yang membutuhkan emergensi. penanganan cepat itu ya. Emergensi darurat. Ya, genting. ini yang pertama di jalan. Yang kedua, saat kami udah sampai ke TKP, pada saat aksi. udah mulai aksi. Warga yang itu boleh goyong-goyong mundur mendekat. Malah menyulitkan yang bekerja. Malah menyulitkan untuk kami bekerja. Malahan lebih pintar dari kami pemadam. Oh gitu. Iya. Jadi, oh harusnya begini, harusnya begini. gini-gini. Oh, ini nggak boleh. Kebanyakan terjadi kami kayak gitu, Pak. Padahal kita yang sudah paham ya. Padahal kita udah sesuai Sudah dengan pelatihan. SOP-nya. Ya. Itu. Mas Eka ada yang ditanyakan? Kalau sudah masuk ke sini dia pengen nanya. Oh, silakan. Ini kan kalau relawannya Bu Sera itu kan apa ya, banyak bergelut dengan bahaya. Ya. Itu kalau anggotanya itu apa ada jaminan keselamatan gitu? Oh, kami di Busera itu belum ada Jaminan. jaminan. Ada Jaminan sosial ya? Jaminan sosial ada, cuman itu dari pribadi. Oh, Kalau dari BPJS, Jankenas itu belum ada. Kalau dari pribadi maksudnya kayak gimana? Pribadi ya misalnya kita keluar uang sendiri untuk bayar premi kita sendiri. Misalnya nih, kita kita berandai-andai sesuatu yang buruk terjadi gitu kan. Seandainya ada relawan yang mungkin waktu beraksi itu entah terkena api atau apa gitu. Ya, Nah, itu kayak gimana? ya itu kami kan ada uang kas. Uang kas inilah untuk operasional. Yang tadi Abang bilang tuh kalau ada anggota yang kena musibah, nah itu kami bisa pakai uang kas itu. Oh gitu. Dan kami juga dari uang kas pribadi sendiri ya sumbang sukarelanya untuk membantu korban gitu. Ya, berarti jaminan keselamatannya masih ada. Masih ada. Walaupun dari Sumbernya Dari sumber sendiri. pribadi ya. bentuk perekrutan itu kayak gimana atau apa aja yang harus dipelajari? Kalau perekrutan itu bagi siapa aja, tidak lihat latar belakangnya siapa. Kami kasih isi formulir, dibaca isi formulir syaratnya apa. Syarat yang pertama 6 bulan yang bersangkutan harus mengikuti itu kegiatan yang Busera. kegiatan tadi ya. Maksud saya dalam merekrut itu kan ada sesuatu yang dilihat nih dari relawan. Entah dia Oh, orangnya kriteria. cepat tanggap Kriteria. atau Kriteria. Ya, kriteria. Cepat Oh. tanggap kan enggak nih orang ini atau gimana, atau apakah dia entah Misal- mungkin bisa manjat kah atau apa. Nah, Kan misalnya harus ada kriteria khusus. Ya, ada Ya. aspek misalnya umur, Nah. aspek keahlian. Ya. Oh. Nah, gitu. Dari umur, di umur kalau memang masih sekolah di umur di atas 15 tahun. Oh, Kalau memang di bawah 15, dari 12 sampai 15 yang bersangkutan ingin bergabung, boleh dipersilakan. Tapi ada syarat, tidak boleh saat ada kebakaran yang bersangkutan itu harus ikut memandangkan, itu tidak boleh. Oh gitu. Ah, Terus jadi dia yang apa dong perannya? jadi yang 12 sampai 15 tahun itu bila mana ada kegiatan, ada latihan, yang bersangkutan itu bisa melihat Oh, dan belajar dulu. mempelajari. Belajar, ya. Jadi belum aksi dia ya. Belum boleh aksi. Hanya sekedar melihat dulu aja. Hanya sekitar melihat, memakai baju kita, Oh, gitu, Pak. Ya. apa ya kegiatannya tuh kalau misalnya Bu Sera di selang waktu Tidak ada bencana. tidak ada bencana itu kegiatannya apa aja tuh? Biasanya kami setiap hari Jumat seminggu sekali itu rutin. Kami ngumpul di posko. Kegiatan kami kumpul di posko, cek peralatan, coba mesin, Oh, perawatan. ya. Kalau anggota yang belum paham, kami mengajarkan cara menyambung selang, cara menyalakan mesin, cek hidran juga. Oh, terus berarti kalau gitu ada dong program latihannya ya? Ada, Pak. Kalau program latihannya itu setiap 2 bulan, kadang 3 bulan sekali, itu kami keluarkan semua mesin-mesin
bawa ke tepian Sungai Kapuas, mencoba semua peralatan mesinnya. Oh gitu. Itu. Jadi program latihannya Itu program latihan. per 2 bulan. Per 2 bulan, kadang per 3 bulan juga sekali. Oh gitu. Ya. Berarti sangat jarang, tidak kemudian setiap bulan ada pelatihan, tidak? Enggak, kami kan udah seminggu sekali. Oh, seminggu sekali yang hari Jumat tadi ya. Jumat Juni. Jumat itu kita hanya nyalakan mesin, panaskan mesin. Ya. Nah, jadi yang 3 bulan itu semuanya kami bawa ke tepian sungai untuk menyemprot air gitu. Nah, terus terus ini apa namanya? Sejauh ini sejak didirikan Busera pada 2003 ya. Ada nggak kemudian itu dari pihak luar ya, maksudnya eksternalnya Busera, kemudian memberikan bantuan berupa ya perlengkapan misalnya. Kan tadi disampaikan iuran, kemudian dibelikan perlengkapan. Nah, ada nggak yang kemudian dari pihak luar itu terus kemudian ada Pak. Itu kalau nggak salah tahun 2000 atau 2000 sekian lah. Itu kami dapat bantuan 1 kontainer. 1 kontainer. 1 kontainer itu isi dalam peralatan pemadam kebakaran, alat safety, oksigen. Dia 1 kontainer itu bantuan dari Belanda. Dari Belanda? Dari Belanda. Jauh sekali. Satu-satunya se-Indonesia mungkin hanya di Sintang yang dapat bantuan 1 kontainer peralatan alat pemadam kebakaran dan safety. Enggak, jauh sekali dari Belanda itu. Itu ada seorang pastor Kobus. Beliau kan orang Belanda. Jadi Pastor Rensen. Jadi beliau kan orang Belanda. Oh iya. Beliau dari sana, linknya dari sana. Ya, linknya dari beliau itulah kerjasama dari Belanda. Oh iya. Itu sampai sekarang barang-barang itu kami masih ada. Masih bisa digunakan. Masih layak digunakan. Ya, itu. Ya. Keren itu. Saya sekali lagi salut ya, karena orang-orang yang memang ikhlas. Ya, betul. Tidak dibayar, bahkan malah dia yang mengeluarkan anggaran gitu. Betul Pak itu. Untuk kepentingan kemanusiaan kan. Ya. Itu yang saya pikir perlu disebarluaskan. Ya. Bahkan malah pada saat melaksanakan tugas menemui hambatan-hambatan gitu. Ya. Ini sudah orang ikhlas, ngeluarkan uang sendiri, ngeluarkan tenaga, masih juga dibully ya kan. Bully, ya. Menuju ke lokasi penindakan pun masih juga dihalangi. Bukan dihalangi ya, orang nggak mau minggir loh, nggak mau ngasih jalan ya. Nah ini perlu disampaikan pada masyarakat luas agar punya kepedulian lah. Kan Busera ini kan kita anggaplah swasta ya. Swasta. Untuk teknik SOP-nya itu apakah ada pendidikan khusus kah dulu anggotanya atau gimana sehingga tahu gitu teknik-teknik itu belajar dari mana gitu? Ya, dulu pertama kami datangkan instruktur dari Belanda juga. Oh gitu. Dari apa? Dari Holland, Belanda. Enggak, linknya dari Pastor Mensen itulah. Dia yang beliau mengajarkan kami gimana cara untuk menghadapi suatu ruangan yang penuh dengan api, gimana cara kita menolong korban dan menyelamatkan korban lagi gitu. Jadi dari sana memang. Dari sana SOP-nya sudah ada. Terus kemudian generasi pertama itulah nanti akan mengajarkan melatihkan kepada generasi yang kedua. Iya, betul. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Coba Pak Ahin ya orang kan mungkin ya kayak Bapak Ahin cerita tadi, orang sering lah pada saat di TKP itu sering dibully dikasih tahu ya apa itu salah tuh kayak air kencing lah apa segala gitu kan. Airnya tekanannya semprotannya itu. Tapi kalau menurut Pak Ahin sendiri lah ya, tips dan trik lah ya kalau memang kita dalam situasi api besar gitu, biasanya apa yang harus didahulukan itu untuk penyiraman? Iya. Kami datang ke TKP, kami melihat dulu lokasinya. Lokasinya, titik apinya dari mana, apakah kiri, kanan, depan, belakang, apakah bisa menyerempet, bila mana
kalau titiknya api bisa menyerempet, kami SOP, prioritas SOP kami akan membasahkan dulu yang sebelum padam. Setelah satu nozzle sudah aman di posisi yang belum terbakar, nozzle satu lagi menghantam ke tempat titik api dan seterusnya. Oh, jadi ada katakanlah sekat bakar gitu ya? Iya. Disekat dulu. Tidak langsung di apinya. Langsung ke titik apinya bukan, tidak. Tapi sekat dulu yang sekat utama. dulu. Ya? Karena kalau kita mikir kita semprot ke apinya percuma juga. Api udah membesar, membakar, kita semprot pun kan merembet. Ya. Jadi kita sebelah kiri kanan kita amankan dulu, disemprot, dibasahkan dulu. Lokalisir. Lokalisir dulu. Setelah itu baru kita hantam ke titik apinya. Betul juga itu. Gitu. Kalau langsung ke titik api percuma, nanti melebar tambah luas. Ya betul. Kadang di lapangan ada juga masyarakat bilang tembak titik apinya. Kami mendengar omongan dia, tapi hanya sekali untuk menyenangkan dia. Oh, gitu. Luar biasa, ini keren ini. Iya. Jadi di saat situasi genting pun masih sempat untuk bagaimana melegakan hatinya orang gitu loh. Itu karena kita udah terbiasa, Pak. Iya, artinya kan, itu kan gimana ya? Nggak semua orang lah. Ya, betul. Saya kira nggak semua orang bisa begitu. Mungkin ketika apalagi latar belakangnya begitu ya. Tadi yang utama itu bahwa kita ini inisiatif sendiri nih, ya, membentuk badan ini, terus kemudian kita masuk itu juga sukarela, nggak ada digaji juga. Habis itu pada aksi pun masih dibully orang, masih dituntun orang. Itu dulu. Pun masih berupaya, ya udahlah, biar kulegakan dulu lain dulu. Itu memang orang-orang keren. Nggak orang-orang yang biasa itu. Ya.